Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Iva Solahia dengan NIM 2010110032 kelas PAIA 3 Air dari kelompok 9. Pada kali ini saya akan mepresentasikan makalah yang berjudul Sarana Prasarana dalam Pendidikan, mata kuliah Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Sobirin, MPD. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Sekolah merupakan sebuah sistem yang memiliki tujuan. Berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan tersebut, seringkali masalah dapat muncul. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat membantu atas tercapainya suatu tujuan dari pendidikan. Sebagai seorang pribadi pendidikan, kita didiskusi untuk menguasai dan mengerti administrasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien serta mampu menghargai etika kerja sesama pribadi pendidikan. Jadi akan mencipta keserasian, kenyamanan yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki baik dari warga sekolah maupun warga masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan membahas sekelumit pengadministrasian sarana dan prasarana pendidikan agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang B, rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian, fungsi, dan tujuan administrasi sarana prasarana? Tujuannya untuk mengetahui pengertian, fungsi, dan tujuan administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, bagaimana proses administrasi sarana dan prasarana? Tujuannya untuk mengetahui bagaimana proses administrasi sarana dan prasarana. Yang ketiga, apakah peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana? Tujuannya untuk mengetahui peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Pengertian, fungsi, dan tujuan administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Adapun secara etimologis, prasarana tujuan alat tidak langsung untuk mencapai dalam pendidikan. Misalnya lokasi atau tempat bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Jadi, prasarana pendidikan adalah sebuah perangkat dasar yang tidak langsung mendukung pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung proses pendidikan untuk mencapai tujuan dan pendidikan itu sendiri. Sedangkan standar sarana dan prasarana dalam setiap satuan pendidikan telah tercantum dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 42. Yang kedua, B, proses administrasi sarana dan prasarana. Proses pengelolaan sarana dan prasarana menurut Subagio Atmowidiwiryo, pengelolaan atau manajemen perlengkapan meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut. Fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. B, fungsi penganggaran, yaitu ada fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. Yang kedua, fungsi penganggaran, fungsi pengadaan, fungsi penyimpanan, fungsi penyaluran, fungsi pemeliharaan, dan fungsi penghapusan. Perencanaan pengadaan barang, teori dan aplikasinya. Suatu kegiatan administrasi atau manajemen atau pengelolaan yang baik dan gegabah atau sembrono tentu diawali dengan suatu perencanaan planning programming yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Terdapat 4 unsur penting tersirat di dalam perencanaan, yaitu perencanaan harus menggunakan analisis yang rasional dan sistematis. B, perencanaan pendidikan dilakukan demi pengembangan pendidikan lebih baik dari sebelumnya. C, mempercepat tercapainya cita-cita pendidikan yang diharapkan serta menghemat biaya, tenaga, dan waktu. D, hasil dari perencanaan tersebut dapat bermanfaat bagi siswa dan masyarakat pada umumnya. B, prakualifikasi rekanan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembelian sebagai tindak lanjut pelaksanaan DIP atau DIK dilakukan dengan sistem lelang atau tender yang diikuti oleh para rekanan untuk menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan spekulasi, manipulasi, serta perbuatan-perbuatan sembrono lainnya. Yang C, penyimpanan. Setelah pengadaan barang
terrealisasikan, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan ialah menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang tersebut demi keamanan, baik yang belum maupun akan didistribusikan, disebut penyimpanan. D. Inventarisasi. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, yaitu latinnya inventarium, yang berarti daftar barang-barang dan sebagainya. Jadi, menginventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi ini dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara atau swasta. Penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lain. Dalam lingkungan yang sempit seperti di lingkungan sekolah atau fakultas, maka kegiatan penyaluran ini dapat berwujud pendistribusian atau kegiatan membagi atau mengeluarkan barang sesuai kebutuhan guru, dosen, atau sesuai bagian dalam instansi sekolah, fakultas tersebut untuk keperluan kegiatan belajar mengajar serta perkantoran. Pemeliharaan. Agar setiap barang yang kita miliki senantiasa dapat berfungsi dan digunakan dengan lancar tanpa menimbulkan gangguan atau hambatan, maka barang-barang tersebut perlu dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur-unsur pengganggu atau perusaknya. Dengan demikian, kegiatan rutin untuk mengusahakan barang tetap dalam keadaan baik dan berfungsi baik pula disebut pemeliharaan atau perawatan servis. Aktivitas, kreativitas, serta tanggung jawab dan rasa Henderben adalah kunci dari keberhasilan kegiatan pemeliharaan demi optimasi daya pakai dan gaya guna setiap barang kita. Yang G. Rehabilitasi. Baik barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak yang kita pergunakan memang tidak ada yang abadi atau luput dari kerusakan. Meskipun telah kita lakukan pemeliharaan secara berhari-hari dan secara berkala, kerusakan tersebut terjadi sebagai akibat keausan atau kerusakan suku cadangnya karena kegesekan, benturan, lapuk karena karat, atau habis daya pakainya. Penghapusan. Bila besar biaya rehabilitasi suatu barang inventaris tidak sesuai dengan daya pakainya, artinya bila biaya rehabilitasinya terlalu besar sedang daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Proses kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut penghapusan. Yang I. Pengendalian. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan yang telah dilakukan di muka masing-masing tidak berjalan sendiri tanpa dikendalikan. Artinya setiap kegiatan masing-masing akan senantiasa tidak dapat lepas dari monitoring setiap saat oleh pimpinan organisasi serta senantiasa dan diperhatikan kerjasamanya satu dengan yang lainnya. Sebab bagaimanapun seluruh kegiatan pengelolaan tersebut harus selalu berjalan kompak, serempak, dan terpadu. C. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sisdiknas Pasal 45 Ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun peran guru dalam administrasi sarana prasarana sekolah yaitu 1. Terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Yang ketiga, pengawasan dan penggunaan alat praktek oleh siswa. Kesimpulan, sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Adapun secara etimologis, prasarana tujuan alat tidak langsung untuk mencapai dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Jadi, prasarana pendidikan adalah semua perangkat dasar yang tidak langsung mendukung pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.